Shalom Bu dan shalom untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 2 adalah Smina, Lamsari, Indah, Jesse, Gaby, Dahlia, Sudianti, Tiur, Budia, dan Berta. Dalam mata kuliah Pengetahuan Alkitab Perjanjian Lama dengan penugasan tema-tema Alkitab Perjanjian Lama di dalam kanonisasi. Yang pertama adalah Kitab Kejadian. Kitab Kejadian bertemakan segala sesuatu asal mula yang Allah ciptakan yang ada di dalam dunia dan kejatuhan manusia ke dalam dosa sekaligus janji keselamatan. Di kitab dan kedua adalah Kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab yang menceritakan di mana bangsa pilihan Allah keluar dari tanah Mesir yang dipimpin oleh Musa sendiri, dan disitulah Allah menyampaikan segala hukum kepada bangsa Israel. Dan yang ketiga adalah Kitab Imamat. Kitab Imamat adalah kitab yang menceritakan tentang peringatan-peringatan kurban, tentang hari raya, dan tentang persembahan. Dan yang keempat adalah Kitab Bilangan. Kitab Bilangan adalah kitab yang menceritakan 40 tahun lamanya bangsa Israel di belantara sekaligus sensus penduduk. 5. Kitab Ulangan. Tema besar dari Kitab Ulangan adalah pengulangan hukum yang telah dinyatakan di Sinai dengan ajakan untuk taat, diselingi ulasan pengalaman generasi yang lalu. 6. Kitab Yosua. Tema besar Kitab Yosua adalah tentang penaklukan dan pembagian tanah Kanaan. 7. Kitab Hakim-Hakim. Tema besar Kitab Hakim-Hakim yaitu sejarah Israel selama zaman 14 hakim, menggambarkan serangkaian kejadian kembalinya lagi sebagian umat Allah ke dalam penyembahan berhala. 8. Kitab Rut. Kitab Rut bertema besar bagaimana kehidupan seorang wanita Moab yang masih muda diperkaya. 9. Pada satu kitab 1 Samuel berisi tema Raja-Raja Israel dan Yehuda. Sejarah Israel daripada masa peralihan dari zaman raja-raja kepada zaman hakim-hakim. Hal yang paling penting ialah bahwa baik rakyat maupun raja sama kedaulatannya di bawah kekuasaan Allah, di bawah hukum-hukum Allah, dijamin hak semua rakyat, miskin maupun kaya. 10. Kitab 2 Samuel, yang dimana temanya ialah masa pemerintahan Daud. Pada masa pemerintahan masa kini, meskipun ia terlibat dalam operasi ketentaraan yang umum pada zaman itu, tetapi ia menunjukkan pemikiran yang rohani, yang dimana ada 3 hal-hal yang penting garis besarnya. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa permulaan Daud dirapi menjadi raja, dan ketiga adalah pertempuran antara pengikut Daud dan hamba-hamba Elizabeth. Itulah garis besar dari 2 kitab Samuel. 11. Kitab 1 Raja-Raja, yang dimana temanya adalah Raja-Raja Israel dan Yehuda. Latar belakang dari 1 Raja-Raja ialah ia menunjukkan sejarah yang tercatat dalam 1 dan 2 Samuel. Keempat kitab ini secara efektif meliputi seluruh sejarah pada Raja Israel. Itulah tentang garis besar dari 1 Raja-Raja. 12 ialah 2 Raja-Raja, yang dimana tema besarnya adalah sejarah kerajaan Israel dan Yehuda. Ada 3 tema utama dalam kitab 2 Raja-Raja. Yang pertama ialah Allah menghukum umatnya jika mereka tidak taat dan mengabaikannya. Yang kedua ialah nubuat Nabi Allah yang sejati selalu terjadi karena Allah setia terhadap firman-Nya. Yang ketiga ialah Allah itu setia. Ia mengingat janjinya kepada Daud. Meskipun maupun raja yang jahat dan tidak taat, Allah tidak menghentikan garis keturunan Daud. Itulah garis besar dari kitab 2 Raja-Raja. Kitab 1 Tawarikh merupakan bagian dari Alkitab Ibrani atau tanah dalam perjanjian lama di Alkitab Kristen. Dalam Alkitab Ibrani, kitab ini tidak terpisahkan melainkan merupakan kesatuan dengan kitab 2 Tawarikh sebagai kitab Tawarikh dan merupakan kitab yang terakhir dari seluruh kumpulan kitab. Tidak mencantumkan nama pengarangnya, tetapi dalam tradisi Yahudi
meyakinkan bahwa Ezra dan murid-muridnya menulis kitab ini bersama-sama dengan kitab Tawari dan Nehemia. Ezra berasal dari Ibrani yang artinya adalah penolong. Penting bagi kita untuk mengajari anak kecil untuk berbaik hati terhadap sesama. Dan bagi ibu dapat menginspirasikan nama Ezra menjadi anak laki-laki dari Ibrani. Kitab Nehemia yang berisikan tentang riwayat Nehemia itu sendiri. Kitab ini mengungkapkan tentang kehidupan bangsa Israel yang berhasil membangun keagamaan dan politik, yang membangun tembok yang mengelilingi Yerusalem dan mengadakan upacara pembaruan perjanjian antara umat Israel dan Tuhan. 17. Kitab Ester. Kitab Ester adalah kitab yang dimana menceritakan seorang anak gadis yatim piatu yang cantik yang dimana menjadi seorang ratu Persia atas dorongan wakil Mordekhai, yang kemudian ia mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan persekongkolan di istana untuk membinasakan orang-orang Yahudi, yang dimana pada saat itu orang-orang Yahudi tinggal di kerajaan itu pada waktu kerajaan Ahasiweros pada tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi. Mereka diselamatkan waktu ada rencana dimusnahkan mereka. Akibatnya, Haman membuat rencana membunuh semua orang Yahudi yang tinggal di kerajaan itu. 18. Tema Kitab Ayub. Kitab Ayub adalah kitab yang dimana menceritakan tentang persoalan penderitaan manusia yang saleh, yang dimana pada umumnya dalam kepercayaan orang Yehuda dan dalam sastra Hokmah atau Hikmah Yehuda terdapat konsepsi dasar bahwa Allah menghukum orang yang bersalah dan fasik sehingga mereka menderita, sedangkan Allah menyayangi orang yang benar dan saleh. 19. Kitab Mazmur. Tema kitab Mazmur yang paling menonjol adalah doa, pujian, dan penyembahan, yang dimana kita diajarkan oleh Allah cara berdoa, cara mengangkat pujian, dan cara menyembah. Dan Allah sendiri menjadi gembala setiap manusia. Dan salah satu kitab Mazmur yang paling terkenal adalah Mazmur 23, yang menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang setia pada umatnya atau dalam pemeliharaannya. Kitab Amsal. Tema utama kitab Amsal sudah sangat jelas. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Dari sini kita melihat bahwa pengetahuan dan hikmat berasal dari hidup dengan takut akan Tuhan, yaitu pengenalan akan Tuhan dan pergaulan yang karib dan penuh rasa hormat dengan Dia. Dengan takut akan Tuhan, kita akan menerima pengetahuan dan hikmat yang akan memperlengkapi kita untuk hidup dalam dunia ini. 21. Kitab Pengkhotbah. Tema dari kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Sang pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan. Apapun yang dilakukan manusia terhadap hidupnya adalah sia-sia, karena pada akhirnya mereka akan menghadapi kematian. 22. Kitab Kidung Agung. Tema dari kitab Kidung Agung adalah cinta dan kasih. Kekasih laki-laki dan perempuan merupakan lakon peran utamanya. Mereka menceritakan kisah cinta mereka, misal kekaguman terhadap pasangannya, kerinduan yang sangat amat, dan kisah pertemuan mereka. 22. Kitab Yesaya. Tema dari kitab Yesaya adalah keselamatan. Panggilan Yesaya untuk menjadi nabi adalah terutama bangsa Yehuda ke
Yerusalem. Mereka mendesak masyarakat untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. 24 Kitab Yeremia. Tema dari Kitab Yeremia adalah pemulihan bangsa Israel. Kitab Yeremia menceritakan kehidupan seseorang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi dan memberikan pesan kepada bangsa Israel. Kitab Yeremia berisi tentang pesan Tuhan kepada bangsa Israel agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 25 Kitab Latapang. Kitab Latapang menceritakan kesengsaraan yang terjadi di bangsa Yehuda karena jatuh ke dalam dosa, dan perhakiman yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Yehuda yang telah jatuh ke dalam dosa. Kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel dengan tema keagungan Allah, kesucian, dan pertobatan umat. Kitab Daniel. Kitab Daniel menceritakan bahwa congkak dan melawannya bangsa untuk melunturkan dunia, dan Allah datang untuk menghakimi orang-orang yang congkak hatinya. Kitab Hosea dengan tema mengatakan bahwa bangsa Israel harus menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah, karena Allah Maha Pengasih untuk bangsa Israel. Kitab ke-29 adalah Kitab Yoel. Kitab Yoel adalah salah satu dari kumpulan kitab nabi-nabi kecil atau ke-12 nabi dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Berisi firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yoel bin Petuel. Tema besar Alkitab ini adalah Hari Tuhan yang besar dan mengagumkan. Kitab yang ke-30 adalah Kitab Amos yang bertema harapan dan masa depan. Kitab Amos diakhiri dengan janji yang indah mengenai masa depan. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Pasal 9 ayat 15. Kitab ke-31 adalah Kitab Obadja. Kitab Obadja adalah kitab yang menceritakan mengenai relasi Israel dengan Edom dan mengenai hari Tuhan. Secara garis besar, Kitab Obadja menyampaikan pesan mengenai pembalasan Allah kepada bangsa Edom atas apa yang telah mereka lakukan terhadap orang Yehuda. Tema Kitab Obadja ialah pembalasan kepada bangsa Edom. Kitab yang ke-32 adalah Kitab Yunus, menggambarkan Tuhan yang Maha Penyayang dan Pengampun. Tuhan yang lebih suka mengampuni dan menyelamatkan suatu bangsa daripada menghukum dan menghancurkannya, biarpun bangsa itu musuh umatnya sendiri. Tema yang kuat dari kitab Yunus adalah perpanjangan kasih karunia Tuhan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah melalui pernyataan berita pertobatan. Kitab Nabi Mika. Kitab Nabi Mika pernah menceritakan bahwa Nabi Mika berasal dari kota kecil Maroyesiet Gad dalam Mika 1 ayat 14, di mana diceritakan di bagian selatan Yehuda, suatu wilayah pertanian yang subur sekitar 40 km barat daya Yerusalem. Kitab Nahum pernah menceritakan tentang Nahum adalah salah satu nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel Yehuda. 35 Kitab Habakuk. Kitab Habakuk mengandung tema tentang misteri atau rahasia pemeliharaan Allah. Dibuka dengan menceritakan nabi dalam kebingungan karena suatu rahasia, yaitu mengapa kejahatan di dunia tidak dihukum. Jepanya, yaitu yang namanya berarti Tuhan menyembunyikan, adalah putra dari buyut Raja Hizkia yang bernubuat selama masa pemerintahan Yosia, penguasaan Saleh yang terakhir di Yehuda. 37 Hagai.
Hagai adalah salah seorang dari ke-12 nabi kecil. Ia juga sebagai penulis kitab Hagai. Ia juga hidup sejaman dengan Zakaria. Ia berkarya setelah tahun 520 sebelum Masehi, yaitu pada masa bangsa Israel yang dibuang dari pembuangan di Babel. Ia mungkin adalah salah seorang dari mereka yang dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar dan mewartakan pesan Allah mengenai kembali membangun bait suci setelah kembali dari pembuangan. 38. Zakaria adalah salah satu kitab nabi-nabi kecil dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama. Di Alkitab Kristen, kitab ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama Zakaria, yang hidup sejaman dengan nabi lain yang bernama Hagai, sehingga latar belakang ekonomi, politik, maupun kehidupan agama antara kedua nabi tersebut tidak jauh berbeda. Zakaria dapat diartikan sebagai nabi kerajaan baru dan nabi zaman yang akan datang. 39. Maleaki atau Malaki dapat disebut dengan utusan atau malaikatku, adalah seorang nabi-nabi dalam Alkitab Ibrani atau Tanakh bagi umat Yahudi dan Perjanjian Lama di Alkitab umat Kristen. Maleaki adalah nabi terakhir dalam urutan nabi-nabi kecil dan penulis kitab Maleaki. Kitab terakhir dalam kitab kanon Perjanjian Lama dalam Maleaki 4 ayat 4-6, edisi Kristen, dan merupakan kitab terakhir dalam kumpulan nabi-nabi dalam Tanakh Yahudi. Sekian dari kami kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Shalom teman-teman.